Kemudian di dalam Al-Quran ini banyak kandungan-kandungan di dalam Al-Quran nih. Di antaranya ada di situ tauhid, ada pengarannya akidah. Jadi Al-Quran yang diturunkan nih, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Makkah, itu kebanyakannya tauhid. Kurang lebih 13 tahun Nabi di Makkah sebelum Sidin hijrah ke Madinah, nang turun ayat itu ayat tauhid. Nah ini nang turun ayat-ayat akidah. Nah ini nang 13 tahun Nabi itu. Jadi mau kita tuh belajar tauhid hanya 1 tahun 2 tahun, mau aku sudah wali Allah Ta'ala, Allah harta Nabi dan sahabat 13 tahun. Nah, cocok aja tuh mau kita tuh kada beampihan mengaji, ya kan? Nah, lalu Nabi hijrah ke Madinah, lalu nang banyak turun di Madinah itu ayat-ayat tentang hukum, ya fikih. Nah, belum lagi di Makkah tuh perintah sholat, belum lagi perintah zakat, belum lagi tak perintah berhaji, belum lagi. Makanya wafatnya Sayyidah Khadijah itu belum lagi disyariatkannya sembahyang, karena Sayyidah Khadijah wafat di Makkah, belum Nabi hijrah lagi, makanya kada ada lagi disyariatkannya sembahyang. Nah, gitu. Nah, apalagi yang dikandung di dalam Al-Quran ibadah. Oh ya kan, ibadah di dalam Al-Quran ada tak? Akhlak tadi, tasawuf, ya kan? Sirah, sejarah umat-umat yang terdahulu ada di dalam Al-Quran. Umat Bani Israel, ya kan? Apanya kisah umat Nabi Sulaiman, ya kan? Kisah Nabi Ibrahim. Nah itu sejarah tentang orang-orang bahari itu batakun lawan Nabi, kisahkan panggil Nabi nih tentang kisah ujar orang yang sejak lawan Nabi nih, nah orang ahli kitab nih, kisahkan panggil Nabi kisah-kisah ujar orang yang ahli kitab tadi, kisah orang bahari, lalu diturunlah ayat itu, kisah tentang Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Ujar ahlu kitab, ini dasar bujur nih, kisahnya memang ada di kitab-kitab terdahulu, ya kan? Lawan Nabi ini orangnya ummi, kada bisa menulis, kada bisa membaca, mustahil kalau sih dia tuh membaca dulu mutalaah. Nah dahulu orang bertakon, kita kan menurut orang bertakon guru jangan kena karena bertakon paksa mutalaah dulu gitu. Nah dalam pengajiannya nah nu dibaca dulu napa supaya ben paham, supaya napa yang disampaikan tuh terarah modelnya. Nabi ini ummi ini pasti dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada nama ngarang dulu nah ini napa yang disampaikan enggak. Hendak misalnya napa ada orang bertakon mutalaah dulu. Cuman paling nyaman jawaban tuh sengalih-ngalihnya soal, paling nyaman jawabannya. Kenapa? Kada tahu. Ya kalau kayak apa aja paling ngalih soal yang apa aja jawabannya paling nyaman. Kada tahu. Takon siapa kah? Tujuh anak kah? Bang ngalih memikirkan kada tahu tak? Ya ada juga nang supan bahan nih, kuitan nih, anak atau cucu bertakon masalah apakah ini mau ujar nyawa katihian lagi ujar padahal kada tahu ini ngalihat karena kita tuh berpada kada tahu tuh memang kita tuh dasar kada tahu lalu berpada kada tahu itu separuh ilmu sudah. Separuh ilmu kita tuh kada tahu lalu mengarang-arang rusak aja jadinya, ya enggak. Jadi mungkin kita dasar kada tahu berpada kada tahu. Imam siapa yang kada ingat kamu kada salah hilap, Imam Syafi'i. Sidin berisi pengaruhnya berisi utak tuh luar biasa. Sidin telah membaca di sini membaca. Amun di sebelah ini kada ditutup apa hafal sih yang sebelah ini. Kita tuh membaca dari sini, ya kan dapat hafal pagi nang di sini. Sidin tuh nama menghafal nang di sini, nang di sebelah sini kada ditutup, makanya tak hafal nang di sebelah sini.
Nah itu kecerdasan imam kita Imam Syafi'i. Tapi pas sidin ditakoni orang, sidin itu ditakoni orang 10 soal, dijawab sidin sabuting dia. Nah itu sabuting aja jenapa katu ilmu sidin. Nah pada aja sidin mampu aja aku menjawab 10, cuma aku menjawab 1 aja dia sidin. Saking ketawaduannya Imam kita Imam Syafi'i. Nah, di dalam Al-Quran itu ada juga dasar-dasar ilmu pengetahuan dunia maupun akhirat. Ujar orang wah ini ilmu sains. Oh, ya kan apa IPA lah. Ya kan, dan teknologi. Nah, itu tuh cara ada Islam, cara ada Al-Quran, ya kan? Maka kan ada namanya teknologi itu. Nah, itu. Jadi asal muasal, ya kan? Asal muasal ilmu pengetahuan itu di dalam Al-Quran. Sampai mengkada salah hilap lah yang tafsir senang memadahkan ini jidar kalau jidar rumah itu ada di dalam Al-Quran. Allah melajari Nabi Adam. Nah, ya kan? Napa yo ayatnya pada ya nah. Wa 'allamal adama asma'a kullaha hasilnya kena. Allah nih melajari Nabi Adam berdatang ngaran-ngaran. Jadi asal ngaran-ngaran apakah? Mungkin di waktu kira-kira Nabi Adam bisa kok mengarannya. Nya usahanya dan melakukan berataan. Sapat, papuyo, tadi ya telah sanggiringan. Aja Allah telah aku melajari lawan Nabi Adam itu ngaran-ngaran berataan. Nah luar biasa Islam nih. Cuma kita lagi mudah-mudahan bersyukur kita mendapatkan agama Islam nah yang ya di bawah tadi mah mengaji. Nah itu. Nah kemudian tadi membaca Quran itu kita niatnya harus ada niat, karena apabila ada niat kada dapat pahala, kada dapat ganjaran. Nah lalu apa niat yang pertama yaitu ikhlas tadi. Ikhlas membaca karena Allah Ta'ala, jangan membaca karena orang lain, jangan. Mintuha kan misalnya hilang ya supaya kelihatannya naba wajib benar jaminan tole mengaji padahal bacaannya ya aja fatawa'at lahukat ya suhukat fa'akhi kapatalat karena jelas lamun ikam hakun lawan dia kutu karakan tikar purun bisa mengaji nih cuma jelas ya. Lamun kada hakun lawan dia kutapakakan tas purun Allah ya. Nah itu ikhlas karena Allah. Nah ikhlas itu pulang ada 3 derajatnya tak? Paling tinggi derajat ikhlas karena Allah. Ya karena Allah tadi mengaji karena Allah hendak beribadah. Yang kedua karena hendak dapat akhirat, ikhlas jualannya. Maunting, napa maunting kaina di akhirat. Tapi tak rendah daripada karena Allah Taala tadi. Nang maunting karena Allah Taala tinggi benar. Cuma nang terendah daripada itu hendak dapat pahala di akhirat, hendak dapat surga, hendak dapat nikmat surga. Nah itu. Kenapa jadi baca Quran? Nah itu nih, hendak dapat balasan lainnya. Nang ketiga yang paling rendah nih, kenapa? Hendak mendapatkan balasan di dunia. Nah ikhlas gimana? Kenapa? Supaya misalnya tadi membaca surah misalnya idza waqatil waqiah supaya penduitan, iya kan? Atau membaca apa nang ayat
ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya. Tadi bacakan 3 kali teman, ada seorang panas awak lah, ladar misalnya cucu, ladar anak, maksudnya bacakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah itu tak. Amun ayatnya tuh jarlah, ada orang mendengar pernah guru tuh berkisah. Amun ayat Allah Ta'ala itu kisah Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud, lalu turun ayat itu kisahnya tuh. Ya naru, wahai api, ya naru kuni, mun bahasa apa ilmu sorobnya itu atau ilmu nahwanya adalah kuni itu mu'anas, artinya api itu berbinian adalah ada kun lah, kun kan domirnya huwa, domirnya anta, narukuni bardan. Nah, ketika situ aja tuh ayatnya Nabi Ibrahim tuh napa baku bardan itu dingin, tapi sambungannya wasalaman. Nah selamat dingin cuma dingin cuma nang selamat nyada juga dingin ini kada selamat, kayaknya ada di neraka itu ngarannya kayaknya. Nah pengaruhnya Pak Azab di neraka dah nang itu tuh dingin bener, jadi di neraka tuh ada api aja sebenarnya. Nabi yang tahu kira yang di neraka tuh api aja ada juga kayaknya isbatu. Nah amun di daerah mana tuh lah musim dingin sampai nu keluarna di apa nih, di pori-pori ini apa ada. Nah itu menyiksa juga. Jadi jangan dikira di neraka itu hanya api. Nah, isbatu pun ada juga. Nah itu. Tapi namanya menyiksa tadi. Nah itu 3 tingkatan ikhlas tadi lah.